Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Anaktaviana, NIM O012005 dari kelas teori A. Oke, baik. Kita di sini akan membuat tutorial bagaimana cara menguji korelasi berganda ini. Nah, namun sebelum kita melangkah untuk mencari uji korelasi berganda simultan ini, ada baiknya kita harus memahami konsep dasar analisis korelasi berganda ini. Nah, konsep dasarnya yaitu uji korelasi berganda ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas atau variabel X terhadap suatu variabel terikat atau variabel Z. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita di sini harus menyiapkan dua data variabel X dan satu data variabel Z. Nah, saya di sini sudah menyiapkan datanya. Kita ke lembar SPSS dulu ya. Kemudian kita klik variabel view-nya. Kita tulis pada kolom pertama ini dengan X1. Kemudian di kolom kedua kita isi dengan X2. Dan di kolom ketiga kita isi dengan Y. Untuk labelnya, X pertama ini kita isi dengan motivasi. Jadi hubungan antara motivasi, minat, dan juga prestasi. Jadi nanti biasanya judulnya nanti hubungan motivasi dan juga minat terhadap prestasi bla 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 bla. Nah, selanjutnya kita di sini desimalnya kita ubah ke 0 semua aja biar nanti mudah membacanya. Kita ubah ke 0. Selanjutnya setelah semua label terisi, kita klik data view-nya. Nah, kita inputkan datanya yang udah kita siapkan di Microsoft Excel, yaitu data motivasi, minat, dan juga data prestasinya. Kemudian kita pastekan di SPSS-nya ya. Kita pastekan di sini. Nah, setelah data terinput, kita akan menguji korelasi berganda simultan ini dengan cara kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression. Nah, dengan catatan kita akan meminjam output dari analisis tersebut, analisis regresinya untuk menguji korelasi. Setelah itu kita klik linear. Nah, akan muncul kotak dialog untuk linear regression-nya. Lalu variabel X-nya kita pindahkan, kita masukkan ke dalam kolom independen. Selanjutnya yang X2-nya kita juga inputkan pada kolom independen dan variabel Z-nya kita ubahkan ke dependen atau terikat. Kemudian kita klik statistik. Kolom statistik kita klik. Nah, kita beri centang pada R squared change. Ini kita beri centang. Kemudian kita klikkan continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul output dari uji korelasi berganda simultannya. Nah, pada bagian pertama ada variabel interrupt atau remove. Di sini yang menjelaskan variabel yang kita input tadi.
Tapi yang lebih penting adalah kita harus melihat di tabel sumerinya. Bentar, ini saya geser dulu biar lebih jelas. Nah, selanjutnya di tabel Sumeri ini untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Angka yang kita lihat pada nilai signifikansi pada tabel Sumeri adalah di bagian signifikan ya, di significance F change. Nah, ini ditemukan data 0,001. Namun sebelum itu kita harus memahami dulu dasar pengambilan keputusan untuk uji korelasi berganda simultan ini. Sudah menyiapkan datanya sebentar. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi F change lebih kecil dari 0,05 maka dia berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F change lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, dari nilai signifikansi F change tadi bisa dilihat, bisa didapatkan yaitu 0,01. Maka di mana itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan X1 dan X2 secara simultan yaitu berkorelasi. Mohon maaf, lebih besar jadi tidak berkorelasi dengan Z. Nah, selanjutnya di sini akan kita melihat pedoman derajat hubungannya. Jadi, seberapa kuat hubungannya ini bisa dilihat dari derajat hubungannya. Untuk melihat tingkat keeratan tersebut, kita melihat nilai R-nya, yang artinya nilai koefisien korelasi di sini diperoleh 0,696. Nah, maka dapat dilihat bahwa derajat hubungan antara variabel X dan X1 dan X2 terhadap Y merupakan sebuah korelasi ini 0,61 sampai dengan 0,80, berarti korelasinya yaitu kuat. Nah, jika pasti ada pertanyaan di sini, jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, maka yang harus diketahui adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, R hitung ketentuannya jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia berkorelasi atau berhubungan. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Kita lihat di sini, yaitu R hitungnya yaitu 0,696. Sementara untuk R tabelnya kita punya pedoman di sini. R tabel untuk data 20 dengan signifikansi 5% yaitu 0,444. Jadi dia lebih kecil R hitungnya dari R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dia berhubungan atau berkorelasi. Terima kasih. Mungkin itu saja tutorialnya untuk mencari uji korelasi berganda.